Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Pak Jai Channel. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kali ini saya akan membahas trik lulus validasi aksi nyata. Karena di antara kita kadang-kadang sudah mengerjakan topik-topik yang ada di aksi nyata, kadang-kadang untuk melanjutkan ke validasi ke aksi nyatanya biasanya merasa kesulitan. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang trik validasi aksi nyata. Saya beberapa hari yang lalu hanya dalam 1 minggu langsung sudah keluar sertifikatnya. Baik Bapak Ibu, dalam hal ini saya akan coba sedikit atau cerita singkat tentang PMM. Bapak Ibu, kalau kita lihat PMM, kita langsung aja masuk. Kalau melalui laptop ya, melalui web, saya sarankan pakai web, meskipun pakai HP juga bisa. Baik Bapak Ibu, kita langsung aja masuk ke Merdeka Mengajar atau ketik di sini guru.kemdikbud.go.id. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ya tinggal masuk ke PMM sini. Nah, begitu masuk kita akan masuk di beranda kita dengan catatan sebelumnya kita sudah pernah masuk. Kalau belum pernah masuk silakan masuk melalui email.belajar.id, jalan dan password dan seterusnya. Setelah itu akan muncul seperti ini di beranda. Baik Bapak Ibu, dari sini kita akan melihat banyak sekali materi yang ada di sini. Bapak Ibu bisa menjelaskan tentang, bisa melihat tentang kurikulum Merdeka. Kalau Ibu-ibu itu asesmen, bisa klik di sini asesmen murid. Kalau buku perangkat ajar, modul project ada di sini Bapak Ibu ya, perangkat ajar. Kalau Bapak Ibu ingin mencari capaian pembelajaran atau TP ATP bisa dilihat di sini. Kalau Bapak Ibu ingin pelatihan mandiri, nah yang kita bahas ini adalah pelatihan mandiri. Kalau Bapak Ibu ingin melihat video inspirasi ada di sini, bukti karya, melampirkan karya-karya Bapak Ibu bisa di sini. Kalau mau membentuk komunitas bisa di sini dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, di PMM ini luar biasa sekali, semua materi yang kita butuhkan ada di situ. Kita di PMM bisa belajar, bisa mengajar, dan bisa berkarya. Bapak Ibu belajar melalui pelatihan mandiri, melalui video inspirasi. Bapak Ibu bisa mengajar menggunakan perangkat ajar, asesmen. Bapak Ibu bisa menghasil karya Bapak Ibu melalui bukti karya. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk lanjutkan tadi dengan pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandiri ini ada yang untuk Anda ini kemarin saya sudah mengerjakan tapi belum saya lanjutkan, yang PAUD ke SD yang bagian yang kedua Bapak Ibu. Yang ke-1 kemarin sudah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat topik yang lengkap bisa dilihat di topiknya ini. Nah, ini ada beberapa topik ini Bapak Ibu. Penguatan transisi PAUD SD yang menyenangkan di tahun ajaran baru. Kemarin saya sudah, begitu keluar sertifikat saya langsung mengunggah aksi nyata PAUD ke SD Bapak Ibu ya. Kemudian ini penguatan PAUD SD dan seterusnya. Ini bagian yang kedua. Kemudian yang sudah tersedia sertifikat saya diantaranya adalah ini. Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ini saya membuat hanya dalam 1 minggu, membuat aksi nyatanya hanya beberapa jam. Ya paling tidak 1 hari lah waktu itu. Begitu 1 minggu, alhamdulillah sudah tersedia sertifikatnya. Nah, pertanyaannya bagaimana triknya? Bapak Ibu, saya akan mencoba membagi. Bapak Ibu jangan membayangkan membuat aksi nyata itu Bapak Ibu sudah menguasai IT yang luar biasa. Saya akan kemarin memang mencoba membuat istilahnya dokumen-dokumen yang saya unggah itu dokumen yang sangat-sangat sederhana, bahkan jauh dari IT. Bahkan bisa dikatakan model-model jadul Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu belum mengerjakan topik-topik ini munculnya tidak centang gini Bapak Ibu. Nanti misalnya ini artinya sudah dikerjakan. Ini sekedar awal saja. Kalau Bapak Ibu belum pernah sama sekali, ya silakan dikerjakan ya, diklik modulnya, dibuka. Ini artinya sudah. Kemudian materi-materinya silakan dibuka, dibaca, dilihat kalau videonya. Kemudian ada post testnya, kerjakan juga. Kalau sudah selesai kembali ke berikutnya, ke modul yang kedua. Modulnya ada beberapa materi juga, silakan diisi dan seterusnya Bapak Ibu. Ada reflektifnya, kemudian ada latihan pemahamannya, ada masing-masing aktivitas ada reflektifnya, silakan dikerjakan semuanya.
Baik, setelah post test semua selesai, baru aksi nyata. Biasanya ini yang agak kesulitan, Bapak Ibu. Teman-teman ngerjakan modul 1 sampai 5 mungkin gampang sekali, tapi setelah aksi nyata kadang-kadang merasa kesulitan. Bukan kesulitan sih, itu anggapan saja. Sebenarnya gampang, bahkan lebih gampang dari sebelumnya. Baik Bapak Ibu, untuk aksi nyata, prinsip utama dari aksi nyata ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami ini. Jika Bapak Ibu ingin lulus aksi nyata, jangan coba-coba jadi plagiat. Artinya mencontoh, meniru punya teman 100% jelas dijamin gagal. Tapi kalau Bapak Ibu nyontoh teman menggunakan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi, persisnya tidak sampai 50% atau katakanlah miripnya 40% saja, insya Allah lolos. Saya kemarin juga enggak 100% itu Bapak Ibu, saya lihat, saya amati, saya ubah sedemikian rupa, paling hanya 20-30% yang mirip. Ya, jadi jangan plagiasi. Kalau Bapak plagiasi, insya Allah gagal. Kemudian kadang-kadang aksi nyata ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ada beberapa pilihan, dengan pilih aksi nyata yang sesuai. Jangan yang sulit. Kemarin itu yang PAUD itu ada 3 tipe, saya pilih tipe yang pertama atau model yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah panduannya. Panduannya itu Bapak Ibu baca dan pahami, jangan sampai di luar panduan. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian isi deskripsi dan refleksinya itu dengan jelas. Nanti saya kasih contoh Bapak Ibu ya, supaya mendetail nanti. Kemudian bukti nyata yang Bapak Ibu unggah harus sesuai dokumen, sesuai format dokumen yang diminta oleh Kemendikbud. Misalnya format PDF ya harus PDF, video ya video. Tergantung ini tadi, tergantung pilihan aksi nyata yang kita pilih. Kadang-kadang aksi nyata yang kita pilih meminta video ya video. Kadang bisa video, bisa PDF, ya pilih salah satu. Kemudian yang paling penting ini Bapak Ibu, saya lihat punya teman-teman kadang-kadang hanya materi saja. Di situ tidak ada umpan balik, tidak ada sasaran aksi nyata, tidak ada dokumentasi kegiatan. Ini yang penting. Bapak Ibu kalau membuat aksi nyata, dokumennya harus itu ada umpan baliknya, ada sasaran aksi nyatanya siapa saja, kemudian fotonya. Kalau butuh tulisan, umpan balik tulisan ya tulisan, dan seterusnya. Tidak harus tulisan Bapak Ibu, bisa Google Drive dan sebagainya, bisa Google Form ya. Kemudian diunggah sesuai ukurannya, karena biasanya 10 MB, kalau lebih ya harus dikompres, jangan sampai 10 MB. Kalau 10 MB ya nggak bisa, kalau ketentuannya maksimal seperti itu. Kemudian yang terakhir ini, kalau Bapak Ibu mau ikut agendanya webinar, tambah bagus sekali, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita coba kita praktekkan trik-trik ini yang paling penting itu. Kemudian kemarin saya sempat juga mengcopy ini saya coba ya, saya klik aksi nyatanya. Bapak lihat aksi nyata saya ini, yang dimaksud tadi deskripsinya itu apa, isi yang lengkap Bapak Ibu, isi yang lengkap. Kemarin saya melibatkan guru dari SDN Ngedek dan SDN Beratwetan. Ini sederhana sekali. Saat itu ya, saat rujaan itu teman-teman langsung saya coba untuk coba ini ngisi formnya. Sederhana sekali, ngisinya ya tulisan tangan Bapak Ibu. Umpan baliknya tulisan tangan, tidak pakai Google Form, tidak pakai YouTube, tidak pakai yang lain-lain. Jadul sekali, primitif sekali. Tapi alhamdulillah sukses, 1 minggu selesai, 1 minggu keluar. Padahal teman-teman yang lain kadang berbulan-bulan harus ada perbaikan dan sebagainya. Satu minggu selesai. Ini Bapak Ibu kemarin betul ini nyata nih, bisa dicek ke teman-teman Baenu dan sebagainya. Saat rujaan di SDN Ngedek langsung saya todong, Bapak Ibu tolong dikerjakan, dipahami, dikerjakan. Apa nih Pak ya, langsung aja. Ini Bapak Ibu ya. Alasan ada beberapa pertanyaan ini, ada beberapa pertanyaan. Kemarin sempat saya ini nggak muncul Bapak Ibu, kemarin saya sempat saya copy ya, ini aslinya munculnya seperti tadi, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah diisi, sebelum diisi ini sempat saya copy, ini petunjuknya, petunjuk aksi nyatanya ini. Jadi Bapak Ibu jangan sampai melewat tidak memenuhi permintaan dari lembar aksi nyata. Jadi coba Bapak pastikan Anda dan seterusnya nih ya. Yang paling penting ini adalah pemahaman boleh disampaikan melalui media, bisa presentasi, video, poster dan sebagainya ke ke sasarannya atau ke respondennya. Bapak Ibu bisa mulai diskusi dan sebagainya nih. Kemudian ini Bapak Ibu yang lumayan penting sekali. Nah, ini buatlah form umpan balik untuk disebarkan kepada audien. Lampirkan, dokumentasikan video, bukti formulirnya, dan jumlah umpan baliknya 5. Alhamdulillah kemarin saya pas 5 orang. Kalau 4 mungkin tidak bisa,
5 orang. Nah, bagaimana formnya? Ini saya buat, ini sudah saya buat ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu formnya ini. Ini saya, ini yang saya suruh ngisi teman-teman. Ayo diisi sekolah ini dan seterusnya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu suruh ngisi ini. Setelah mengikuti paparan melalui PowerPoint dengan topik Merdeka Belajar dan seterusnya, Bapak Ibu, ya ini saya suruh ngisi. Hasilnya nanti saya dengan bisa dilihat di situ. Kemudian angka kecil apa ini diisi oleh teman-teman, minimal 5. Lebih enggak apa-apa, kurang enggak boleh. Nah, Bapak Ibu, ini trik saya untuk memudahkan. Kadang-kadang maaf teman-teman macam-macam, ada yang nggak mau berpikir, ada yang mau wis golek enak dewe, ada yang mau berubah nggak mau. Nah, biasa saya kasih draft. Ini kalau bagi teman-teman yang malas mikir, ih sampai jawab nih, misalnya begitu. Ini pertanyaan misalnya dari Bapak, saya pikir bla bla bla, ternyata bla bla bla. Ya itu saya kasih jawaban. Kilowe sampai nek malas mikir, saya pikir susah, ternyata mudah. Kenapa kok begini? Saya harapkan jawabannya tidak sama. 5 orang jangan sampai sama persis. Harus beda-beda. Namanya pikiran orang kan tidak mungkin sama. Demikian juga langkah kecilnya ini. Langkah kecil yang saya lakukan setelah ini adalah, nah ini juga saya kasih konsep. Tapi tidak semua teman mau nyontoh ini. Wah aku mikir dewe. Nah, mikir dewe ya persis sesuai pikirannya. Kalau ini saya bantu. Saya bantu untuk mempermudah teman biar tidak terlalu berpikir keras. Semari ngajar mikir apa pokoknya mikir ya nek males mikir iki garapan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi itu trik saya Bapak Ibu untuk mempercepat. Kemarin hanya beberapa menit sudah selesai 5 orang ini. Dan pas 5 orang, pas rujaan lagi Bapak Ibu. Lagi rujaan dia ngedek, ayo ngisi saya. Alhamdulillah ternyata hanya itu saja sudah selesai. Jadi buktinya kan gampang sekali Bapak Ibu. Jangan bayangkan yang berat-berat, gampang sekali ternyata gampang pol. Ternyata saya dulu sebenarnya iseng-iseng yang mau saya kerjakan agak lumayan yang tentang PAUD, tapi ternyata iseng-iseng ini ternyata loh sukses ya, alhamdulillah. Ini kan yang diminta form tadi, yang diminta ini sesuaikan dengan ini. Form tadi juga harus persis ini Bapak Ibu. Minta audien Anda melanjutkan kalimat ini, ya suruh melanjutkan seperti yang saya lakukan tadi. Dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir bla bla bla, ternyata bla bla bla. Ya itu tadi sudah dijawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah bla bla bla. Ini dari audien. Itu tadi sudah saya kasih contoh jawabannya, dan tidak semua teman juga mau saya kasih contoh. Dia berpikir sendiri juga, alhamdulillah. Artinya apa? Semua peserta, semua responden, semua audien itu jawabannya diusahakan tidak sama. Nah itu Bapak Ibu ya. Dari prosesnya ini seperti ini. Kemudian aksi nyata itu ini dilakukan secara kolaborasi, boleh tadi kan memang kolaborasi, diskusi dan sebagainya. Kemudian yang paling penting lagi juga ini Bapak Ibu. Nah ini ada ini. Pastikan dokumen lengkap. Lengkap itu apa? Tentang paparan materinya, tentang laporan umpan baliknya, dan ini yang saya katakan tadi tidak boleh lebih dari 10 MB. Kalau 12 MB silakan dikompres. Formatnya PDF, berarti tidak boleh video. Mungkin aksi nyata yang lain boleh video. Ini sudah harus PDF. Kemudian setelah itu jangan di sini ada pilih dokumen yang akan diunggah. Ya ini dokumennya. Dokumennya mana punya Pak Jainal, punya saya ini yang sudah saya. Ini gampang saya coba lihat Bapak Ibu ya. Tapi coba ini, loh ini dokumennya sederhana sekali. PowerPoint ini. Zaman dahulu kala 10 tahun yang lalu. Ini pemaparan materi singkat ya, modul 1, 2, 3, 4, 5. Ini sekedar penjelasan dari yang saya pahami ketika membaca modul-modul itu. Nanti tidak harus semua modul-modul gini, terserah Bapak Ibu. Misalnya satu tanpa modul 1, 2, 3, 4 ya boleh-boleh saja. Yang penting rangkuman dari 5 modul itu. Ini refleksi juga. Nah ini yang paling penting ada umpan balik. Umpan baliknya bagaimana kita melakukan umpan balik? Nah ini umpan baliknya saya jelaskan. Audiennya mengisi mengisi formulir umpan balik. Nah ngisinya ini macam-macam. Bapak Ibu bisa pakai Google Form, bisa pakai YouTube, bisa pakai yang lain-lain. Saya jadul sekali ya ini formnya Bapak Ibu. Formnya yang seperti saya jelaskan tadi. Mungkin tidak kelihatan ya, saya perjelas sedikit mungkin ya. Nah ini formnya, nama lengkap dan seterusnya ya. Kemudian ini yang sudah diisi. Ini ada Bu Lulus Margiati, ini ada Pak Ahmad Tain, ini ada siapa nih Pak Suwandi, ini Bu Nurul, ini Bu Ainur dari Meratwetan 2, kebetulan mainan di SDN main-main di SDN Gede Kerujaan. Nah sudah isi ya, alhamdulillah sudah gini tok, jadul sekali. Nggak pakai teknologi, nggak pakai IT, tulisan tangan loh Bapak Ibu, tulisan tangan bisa lolos seminggu selesai.
seminggu tersedia. Nah ini dokumentasinya. Dokumentasi kok ada rujaan, ya nggak pantas Bapak Ibu kalau dokumentasi kegiatan pas rujaan. Nah ini kegiatan pas kegiatan lain ini saya masukkan di sini kan, ini sudah meskipun pakai laptop. Kegiatan saat SDN Ngedek melaksanakan IHT sudah selesai gitu, sudah selesai Bapak Ibu. Gampang sekali, kan gampang sekali Bapak Ibu ya. Nah ini ya, ini ya. Jadi harus dipenuhi nih Bapak Ibu, perhatikan ini. Kemudian yang kedua lagi ada pertanyaan ini di lembar aksi nyata. Ini harus Bapak Ibu jawab ini. Ada 4 pertanyaan nih. Siapa aktor yang terlibat, alasan dan seterusnya. Siapa aktor yang terlibat? Saya tulis sih, aktor yang terlibat adalah guru pendidik di SDN Ngedek dan SDN Merak Wetan 2, karena saat itu ada guru dari Merak Wetan 2. Silakan dimasukkan. Kemudian alasan melibatnya aktor tersebut, kenapa? Alasannya ya alasannya karena untuk mewujudkan merdeka belajar dimulai dari diri pendidiknya yang mampu memaknai dan menghayati pribadi sebagai manusia merdeka dan seterusnya. Kemudian bagaimana cara menyebarkan pemahamannya? Ini saya cara menyebar pemahaman dengan diskusi bersama dan presentasi singkat loh. Ada jawab tanggapan aktor terhadap presentasi Anda? Tanggapan aktornya ya sangat bagus dan antusias. Ya harus bagus Bu, harus bagus Bapak Ibu, jangan malas-malasan ya, nggak boleh lah ya, harus bagus dan antusias itu. Kemudian refleksinya, ini Bapak Ibu jawab, ini jawab saja sesuai yang kita lakukan. Apa yang Anda pelajari dari kegiatan ini? Yang saya pelajari ya ini, Bapak Ibu harus jangan ngawur kalau ini apa yang Bapak Ibu pelajari. Saya kan bisa, kalau bisa membuat semacam rangkuman-rangkuman. Saya kemarin membuat rangkuman-rangkuman, ya ini yang saya pelajari. Tentang apa? Bahwa peserta didik itu harus mendapat haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro, ajaran Ki Hajar Dewantoro. Perasaan saat melakukan aksi nyata, ya perasaan harus senang, harus bahagia karena melakukan hal baru yang luar biasa. Kemudian hal baik apa yang sudah dipelajari? Hal baik apa yang dipelajari ini ya. Hal baik adalah asas trikon. Nah, Bapak itu harus baca sedikit-sedikit, tidak boleh ngawur. Baca sedikit-sedikit, cari, kalau baca lengkap nggak luar biasa. Bapak Ibu baca konsep-konsep utamanya, sari-sarinya atau substansi dari modul-modul 5 modul tersebut. Ini. Kemudian hal baru setelah ini ya, hal baru tadi hal baik, ini hal baru setelah melakukan aksi nyata apa? Hal barunya ini saat melakukan aksi nyata saya mendapatkan pengetahuan baru bahwasanya peserta didik harus mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Ini juga paling tidak melihat atau membaca sedikit-sedikit tentang modul-modul tersebut. Itu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah membuat refleksinya sesuai petunjuk, membuat deskripsinya juga sesuai petunjuk, kemudian unggah dokumennya juga sesuai petunjuk, saya yakin dalam waktu 1-2 minggu pasti lolos. Saya ini sudah melakukan berikutnya tentang PAUD Bapak Ibu. Dengan PAUD insya Allah juga saya yakin lolos karena sudah sesuai petunjuk. Itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau untuk melihat ini ya, ini aksi nyatanya. Kemudian aksi nyata ini kalau Bapak Ibu bagian silakan dibagikan. Ini ada beberapa jawaban dari beberapa teman. Ini secara keseluruhan dan seterusnya, kontennya dan seterusnya, ini secara keseluruhan. Ini Bapak Ibu ya, untuk contoh-contoh atau trik-trik aksi nyata. Mungkin Bapak Ibu bisa coba, jangan berpikir sulit Bapak Ibu, karena ini terlalu amat sangat gampang sekali. Terlalu amat sangat gampang sekali, karena ya itu tadi, kadang-kadang saya juga begitu dulu. Cek uangnya nih, ternyata dicoba leala, gampang sekali. Bapak Ibu hanya beberapa jam, 1-2 hari melakukan aksi nyata, bisa itu. Udah selesai. Ini Bapak Ibu ya. Ini beberapa, ini saya masih menunggu validasi. Ini contoh yang kedua Bapak Ibu nih. Contoh yang kedua mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Ini saya pilih pakai video Bapak. Ada 2. Ini sekedar Bapak Ibu mungkin untuk melihat yang tentang PPDB. Ini sudah saya unggah begitu sertifikat keluar di awal Agustus kemarin, tanggal 2 Agustus keluar, langsung saya unggah berikutnya. Bapak Ibu kalau mengunggah-unggah ini biasanya diseleksi atau diamati biasanya hari Rabu minggu ke-1 dan minggu 3. Ini sudah Rabu minggu 1, sekarang dari Kamis. Berarti nanti minggu 3 bulan Agustus 2023 ini insya Allah saya yakin ini lolos, karena saya yakin sudah sesuai. Refleks deskripsinya ini Bapak Ibu, deskripsi saya dari topik berikutnya ya, topik transisi PAUD. Ini deskripsi, sesuaikan aja Bapak Ibu dengan diminta. Seperti yang saya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi sesuai yang diminta oleh
PMM. Ya nyatanya juga mirip, judulnya mirip, topiknya juga sederhana sekali, gampang sekali. Saya backgroundnya nggak melip-melip, ini tanpa IT nih, pakai PowerPoint zaman dahulu kala, ini udah puluhan tahun yang lalu. Ini hanya materinya saya jelaskan, judulnya itu, ini materinya singkat. Setelah materi, nah aksi nyatanya apa? Mengajak 3 orang untuk diskusi. Videonya sama sekali di YouTube yang Bapak Ibu sudah komentari beberapa hari yang lalu itu. Kemudian apa diskusinya? Menjawab 4 pertanyaan ini. Apa formulnya? Ini formulirnya. Kemudian bagaimana ngisi? Ini ada yang ngisi pakai tulisan tangan. Ada ini sekedar contoh dokumen umpan balik untuk ngisi tangan. Ada juga dokumen umpan balik yang melalui YouTube. Ini komentar-komentar di YouTube saya masukkan. Terserah Bapak Ibu, tidak harus pakai YouTube, pakai ini aja, insya Allah sudah bisa. Buat aja 3 atau 5, karena di sini minimal 2. Ini minimal 2, saya ambil minimal. Bapak Ibu tulis ada 3 orang minimal, insya Allah bisa. Tidak harus pakai YouTube, tidak harus pakai video. Yang penting menjawab beberapa pertanyaan tadi, ada 3 atau 4 pertanyaan. Nah, ini dokumentasi kegiatannya. Ini dokumentasi kegiatannya, sudah saya yakin ini lolos ini, ini masih validasi, kan mirip-mirip. Intinya membuat aksi nyata ya seperti ini Bapak, itu ada dokumentasi kegiatannya, ada dokumentasi umpan baliknya, ada pemaparan materinya, kemudian silakan deskripsi dan refleksinya diisi sesuai petunjuk. Insya Allah saya yakin sukses. Selamat Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu sukses melakukan aksi nyata di sekolah masing-masing, dan di SDN Ngedek insya Allah tiap Sabtu ada pembahasan, ada diskusi tentang PMM dan lain sebagainya. Yang penting ada semacam komunitas belajar untuk kita saling belajar. Kalau kita mau, saya yakin pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Bisa dan pasti bisa, itu katanya Pak Har itu ya. Ini Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya sekali lagi, mudah-mudahan kita semua semakin sukses, kita semua semakin bahagia dengan melakukan PMM, pengetahuan kita semakin luar biasa, peserta didik kita juga semakin luar biasa. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.